Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai Damage Spider-Man 2 nih. Oke, Spider-Man 2 ya, karena gua udah rewatch berbagai macam Spider-Man yang lainnya. Ini adalah rewatch Spider-Man terakhir, yaitu Damage Spider-Man kedua. Ada beberapa juga yang maksa banget sehingga gua nonton tuh apa sih, nggak jelas nih. Tapi gua lebih suka Spider-Man karena di series ini adalah dimana kita udah melihat potensi si Peter Parker tuh udah mulai bagus ini dan nggak ke kanak-kanakan banget kayak Spider-Man Homecoming dulu. Apa sih? Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. Oke, thank you. Oke, kita akan bahas mengenai The Amazing Spider-Man 2 yang pernah dirilis di tahun 2014, oke, oleh Mark Webb. Seperti review dari gue, langsung kita masuk ke Marvel Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai The Amazing Spider-Man 2 nih. Jujur, ketika gue melihat film ini tuh, yang pertama kali yang gue harus komentari ini adalah semuanya, oh my god, bagus semua villainnya, apalagi pembentukan Electro. Jujur, untuk villain Spider-Man ini adalah Electro. Mereka fokusnya ke Electro ya. Jadi sebenarnya ada 3 villain. Yang pertama si Rhino, si Electro, sama si Green Goblin. Nah, si Electro dibangun sih untuk gue bagus banget pak, sumpah bagus banget, dan gue holy banget ketika gue melihat Electro di sini karena dari trailer dan juga semua promosi yang mereka paparkan di The Amazing Spider-Man 2 bagus banget untuk Electronya, karena dari awal build sama si Electro tuh oh my god, suka banget gue, dan gue sangat holy banget ketika mereka memilih aktornya si Jamie Foxx, karena Jamie Foxx itu yang bagi belum tahu ya, si Jamie Foxx itu adalah seorang penyanyi pak, seorang penyanyi, dan juga aktornya itu kebanyakan dia itu memerankan tokoh yang sangat lucu pak. Dia tuh sebenarnya pelawak sebenarnya si Jamie Foxx ini, tapi karena dia tuh di sini tuh sebagai villain dan gue pengen tahu apakah dia bisa nggak gitu. Dan setelah gue melihat di bioskop, oh my god, itu gue masih inget loh. Gue masih ingat ketika gue tuh nontonnya setelah mau ujian, mau UTS. Nah itu pas itu gue masih SMP gue mau nonton itu biasanya langsung mau ujian pak, jadi gue bela-belain ke bioskop H-1 langsung gue nonton Spider-Man 2 di bioskop. Gue masih ingat tanggal 5 Mei itu di pertempatan ulang tahun gue tuh. Jadi langsung wanjir, gila bagus banget, wah gila. Dan kita akan breakdown di sini, oke? Dan kostumnya udah mulai berubah pak, dan kostum perubahan itu tuh gak ada penjelasan, oke? Tidak ada penjelasan sama sekali ketika kenapa kostumnya udah mulai dirubah di sini. Gak ada penjelasan, tiba-tiba kostumnya udah mulai berubah, dan juga visornya udah mulai besar ya, dan juga udah mulai putih. Nah, nggak kayak di Spider-Man yang pertama itu yang kesannya kayak hero-hero Marvel yang dark, tapi di sini mereka mengubahnya jadi benar-benar Spider-Man banget. Nah, ini baru Spider-Man. Dia tuh ada beraksi di pagi hari, siang hari, ada sore hari, malam hari. Jadi nggak malam doang. Tuh udah nonton video gue mengenai gue roasting Damage Spider-Man pertama itu yang gue tuh terlalu dark. Karena konsep Marvel tuh jangan sampai terlalu dark gitu loh. Damage Spider-Man kedua bagus, semuanya di refresh lagi. Oh my god, gila. Dan tengilnya Spider-Man di sini makin menjadi, karena memang Spider-Man itu kan kalau dia beraksi kan tengilnya itu hampir sama kayak Deadpool, karena memang dia kan tengilnya dia tuh candaan dia tuh ya biasa aja, candaan biasa. Tapi kalau Deadpool kan dia kan lebih ke candaan dewasa kan, tapi di sini dia tuh lebih candanya lebih ya kayak tengil biasa gitu ya. Dan gua melihat sepanjang film itu ada aja sosok penampakan. Nah, penampakan apa ini? Nah, bukan horor-horor pocong kuntilanak enggak, bukan ya. Maksudnya gua penampakannya adalah penampakan bapaknya si Gwen Stacy. Nah, selama si Peter Parker itu menjalin hubungan dengan si Gwen Stacy ketika mereka lulus dari SMA ya, mereka wisuda segala macam gitu ya, mereka siap ke dunia kerja. Si Peter Parker ini ketika dia melihat tuh, oh my god, dia melihat semua di tempat tuh ada bapaknya si Gwen Stacy, karena di film pertama ya kan udah dijelaskan bahwa si bapaknya Gwen tuh jangan sampai si Peter ini berhubungan dengan Gwen, karena kalau dia jadi Spider-Man, kalau sampai si Gwen kena ya udah penyesalan. Ya gitulah, karena memang film kedua ini oh my god, tensinya udah dapet tuh. Waduh, namanya orang tua, namanya omong orang tuh selalu bener pak. Wah gitu. Ini mendapatkan sepanjang gua nonton di film Spider-Man 2 ini. Nah sekarang cerita, gua pengen bahas soal Electronya sih. Elektronya ya, oke. Kita melihat si Max Dillon. Oke, si Max Dillon adalah seorang teknisi listrik yang bekerja untuk Oscorp Industries ya. Dan itu orang yang sangat kikuk, dan juga orang itu sangat introvert. Di mana orang itu tuh nggak punya teman sama sekali, oke. Dan dia tuh orangnya serba sendirian. Dan sekarang akhirnya kita melihat si Electro itu ketika dia di build up itu bagus banget dari awal. Dia itu ditolong sama Spider-Man, ya kan, ditolong sama Spider-Man, terus
dia tuh berubah menjadi seorang fans yang fanatik banget dalam Spider-Man, sehingga dia tuh menganggap bahwa Spider-Man ini membutuhkan dia. Kan pada saat lu tahu kan dia kan ketika si Spider-Man nyelamatin si Max Dillon ketika si mobil taksi itu akan menghampiri mereka, terus si Max Dillon ini ngomong, why do you know my name? Terus Spider-Man ngomong, your badge, you from Oscorp, right? Dia tuh berusaha untuk mencairkan suasana dan membuat si korban ini nggak panik gitu. Itu gua ngerti banget maksud Spider-Man ini adalah untuk menghibur doang. Untuk menghibur Spider-Man itu bagus, cuman si Max Dillon ini dia tuh baper, Pak. Dia baper karena dia tuh gak punya teman ya, sehingga dia tuh udah dia tolong sama Spider-Man tuh dia udah merasa kayak dibutuhin banget lah, sehingga dia tuh mikirnya udah kemana-mana gitu seperti itu. Dan sehingga kita udah tahu ya bahwa si Max Dillon ini ketika dia bekerja tuh dia tuh nggak punya teman, dan juga dia tuh nggak diperlakukan baik sama atasannya. Dan untuk perawakan Max Dillon ketika dia ada rambutnya tuh, mohon maaf untuk desainernya. Oke, gue harus ngomong nih, desain untuk Max Dillon, mohon maaf untuk rambutnya ini kelihatan weak banget, Pak. Mohon maaf nih, karena rambutnya untuk Max Dillon itu kan rambutnya tipis-tipis gimana, dia itu kelihatan banget weak, Pak. Itu weak, jir. Jadi gua nggak ngerasa itu rambut beneran, ini kelihatan weak banget sih. Jadi gua kayak kurang, ini desainnya agak sentolop banget sih. Jadi ya begitu untuk desainnya, mohon maaf untuk wig-nya si Max Dillon masih ketara banget, itu wig. Kita ada si Harry Osborn versi The Amazing Spider-Man 2. Nah, gua jujur ketika gua melihat si Harry Osborn ini ya, pertama kali dia datang ke rumah ayahnya untuk menjenguk ayahnya ketika ayahnya udah mulai sekarat itu ya, dan si Norman Osborn ini udah mulai tua dan dia punya suatu penyakit ya. Gua nggak tahu penyakit di sini namanya apa, karena sampai sekarang itu kita belum tahu penyakit apa yang didiagnosa oleh si Norman Osborn di The Amazing Spider-Man 2. Oke, sampai sekarang belum ada kejelasan sama sekali. Bahkan Mark Williams itu nggak menjelaskan gitu loh. Jadi si Norman Osborn katanya dia itu punya penyakit turunan ya, penyakit turunan dari keluarga Osborn ini, dimana penyakit itu akan mulai aktif ketika usianya udah mencapai 20 tahun lah. Jadi si Norman ini punya penyakit keturunan keluarga lah ya, dan itu akan menurun ke Harry juga. Nah, seperti itu. Green Goblin dibangun sini adalah si Harry Osborn sendiri. Nah, gitu. Dan mohon maaf nih, gue protes untuk Harry juga Peternya. Ketika ada sih mereka berdua tuh bersama-sama, mereka berjalan di taman, mereka udah ngobrol bareng, karena mereka digeserkan ada dua orang sahabat yang berpisah secara lama. Oke. Dan si Harry dan Peter ketika mereka mau build up hubungan mereka di sini, mohon maaf menurut gue tuh kurang banget. Nah, kenapa tuh rasanya kayak kosong aja gitu loh. Gak serapet kayak si Tobey sama si James Franco di Spider-Man versi Tobey Maguire dulu. Gak kerasa. Jadi itu bener-bener kayak apa sih, kayak apa ya, antara si aktornya si Dan DeHaan sebagai Harry Osborn sama Andrew Garfield sebagai Peter Parker tuh kayak mereka tuh kayak gak ada chemistry gitu, sehingga mereka tuh pas mereka ngobrol segala macam mereka kayak akrab seolah mereka adalah teman deket tuh kayak gak kerasa, gak nyampe ke gua gitu. Jadi gua sebagai penonton tuh kayak ya kurang ada chemistry. Mohon maaf nih, semua aktor tuh harus memiliki untuk membangun chemistry dengan aktor lawannya sehingga scene itu akan menjadi hidup. Nah gitu. Jadi di sini gua melihat kayak ya gitu doang. Jadi kayak maksa aja ketika pertama mereka ditunjuk ke kamera tuh kayak kurang dapat feelnya. Ini yang gue dapatkan di gue ya. Entah mungkin kalian punya pendapat, bang, the best bang, Harry Osborn Peter Parker the best, gue suka. Oke, mungkin ada yang punya pendapat lain seperti itu, tulis aja di kolom komen di bawah. Oke, menurut kalian gimana? Kalau gue tanya sekarang nih, menurut kalian gimana? Kalian lebih suka Harry Osborn versi James Franco di Spider-Man pertama atau di Spider-Man yang kedua? Nah ini kalau gue pengen tahu nih, itu si komen di bawah. Oke, lanjut lah. Dan selanjutnya kita tahu lah bahwa aslinya sih Harry Osborn pertama dia itu udah menjadi CEO dari Oscorp Industries ya. Si para pekerja-pekerja yang di sana itu merasa nggak setuju karena ada wakil bapaknya ini ya, wakil bapaknya ini itu merasa dia tuh udah menemani bapaknya selama puluhan tahun, dan dia merasa bahwa dia ingin mengambil alih Oscorp Industries dari tangannya si Harry Osborn, karena menurut dia si Harry ini masih muda, dan kedua dia tuh gak pantas untuk menjadi seorang CEO karena pengalamannya masih belum ada mengenai dunia bisnis segala macam. Ya gua tahu seperti itu, cuman yang caranya nggak gitu jing, karena yang namanya CEO udah pemilik udah nggak ada ya, diwariskan ke anaknya, ya wajar lah. Si Harry Osborn yang di build up sangat tekan banget, dan juga dia tuh orangnya tuh bisa dibilang keras kepala banget, Pak, sehingga dia berusaha untuk mencari cure-nya untuk menyembuhkan darahnya itu kan darahnya udah mulai teracun kan, dan dia nggak mau mati kayak bapaknya, sehingga dia berusaha untuk mencari Spider-Man karena dia mengira Spider-Man itu kan adalah seorang mutant kan, mutant laba-laba, dan darahnya itu akan bisa menyembuhkan darahnya karena si Peter Parker pernah keceplosan ngomong dia tuh akan memberikan harapan. Si Spider-Man ini berjuang untuk memberikan harapan kepada orang-orang, dan Harry itu memegang keteguhan itu sehingga dia tuh langsung menggunakan Spider-Man untuk mengambil darahnya tersebut untuk dicampur ke darahnya. Dan gini, kalau secara medis itu bener banget ya, kedua darah kalau tipenya udah berbeda ya,
itu bisa orang yang dinodar itu bisa mati, Pak. Bisa mati karena apa? Tipe darahnya itu nggak cocok. Jadi kalau lu yang udah sering donor darah segala macam di rumah sakit dan di puskesmas segala macam, lu kan pasti tanya, Mas, Mbak, golongan darahnya apa? Oh A, saya O, saya B, kan pasti diikuti karena kalau untuk donor darah kan harus tabung darahnya kan harus sama dengan orang yang akan dikasih darah gitu kan. Jadi ya itu secara medis memang ada situ. Jadi si Peter Parker itu berusaha untuk melindungi si Harry ini agar dia tuh lu jangan sampai lu punya pikiran seperti ini lah. Lu sakit gini pakai cara lain lah, jangan pakai dari Spider-Man gitu-gitu karena dia tahu kalau dia pakai dari itu kan si Harry bisa mati. Nah, seperti itu makanya si Harry ini akhirnya jatuh nekat ya, dia udah diusir sama si wakilnya karena wakilnya berusaha untuk menfitnah dia difitnah. Akhirnya si Harry ini langsung membebaskan si Electro yang udah ditahan di penjara Ravencroft. Oke, seperti itu. Dan Ravencroft Industries ini yang belum tahu ya, di fun fact ya, jadi si Ravencroft Industries ini adalah sebuah penjara di Venom. Oke, di Venom Universe itu ada juga Ravencroft Industries dan itu penjaranya si Carnage. Nah, gini ya. Jadi yang lu udah lihat di Venom 2 ya, artinya kan namanya penjara kan Ravencroft Industries dan itu sama banget apa yang terjadi di Spider-Man 2, cuman beda universe aja gitu. Dan ya bagus sih, ada itu cuma easter egg doang ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, sedikit cerita akhirnya kita melihat hubungan Peter sama Gwen. Nah, hubungan Peter sama Gwen yang gue lihat di Spider-Man pertama, di yang kedua ini jauh lebih dewasa. Karena si Gwen ini berasa dia tuh ingin kuliah ke Inggris, oke? Karena si Peter ini merasa dia tuh nggak setuju dengan keputusan Gwen seperti itu, karena Gwen ini kan udah dia rencana mereka tuh mau menikah kan, mereka mau menjalin hubungan lebih serius, tapi si Gwen ini dia tuh ingin mendapatkan beasiswa di universitas yang ada di Inggris karena dia ingin melanjutkan studinya, nah seperti itu. Ya makanya ketika si Gwen untuk mau kuliah aja, si Peter tuh berusaha menghalang-halangi karena Peter tuh merasa gua nggak bisa berhubungan dengan cewek yang beda kota dengan gua karena pasti nggak akan serius. Itu yang ditakutkan oleh Peter ketika dia tuh menahan si Gwen ini agar lu jangan gitulah, gua pengen sama lu gitu-gitu. Tapi Gwen ini juga butuh kuliah, dia juga butuh studi yang lebih panjang karena ya impiannya ada di Oxford di Inggris. Jadi dia tuh langsung waduh gua gimana ya. Mereka tuh ada hubungan dilema segala macam tuh semuanya natural. Gue suka banget naturalnya mereka tuh, mereka bertengkar, mereka nggak ketemu gini-gini, hubungan mereka tuh sangat natural dan itu terjadi di dunia tuh memang seperti itu, nggak yang seperti kayak lu setiap kali lu punya hubungan selalu happy, nggak gitu juga anjing. Semuanya tuh nggak ada, semuanya tuh gitu, nggak ada semua kehidupan tuh baik, pasti ada jatuhnya, pasti ada malah ya this life is not happy at all. Banyak ini memang gitu. Ini gua suka banget dengan build upnya, real life-nya itu dibangun situ sangat relatable lah seperti itu. Oke, lanjut ya. Dan sedikit cerita gue mau bahas soal Electro lagi deh. Dan Electro ini ketika gue melihat ketika dia kecelakaan dan dia masuk ke dalam kubah yang berisi dengan belut-belut listrik tuh, oh my god, gue kaget sih. Pembentukan Electro dibangun situ berbeda. Kalau yang gue baca di komik, sebenarnya Electro itu dibangun ketika dia tuh akan menjadi Electro. Dia tuh sebenarnya tuh makan listrik, dia tuh depresi karena dia dipecat dari Oscorp, terus dia tuh makan kabel listriknya. Kan di depresi dia mencoba bunuh diri tapi nggak bisa, tiba-tiba dia tubuhnya udah sekujur tubuh dengan penuh dengan listrik karena ya di komik seperti itu. Lu baca di komik lah bahwa Electro yang dibangun sini berbeda ya, dan kecelakaan itu dia tuh dimakan oleh si belut listrik dan ya gitu ya. Dan si Electro ketika si Max Dillon ditemukan tewas di situ ya, si Oscorp ini nggak mau menyebarkan berita ini karena kalau mereka menyebarkan berita ini maka saham Oscorp akan jatuh sehingga si Max Dillon ini akan dianggap tidak ada dan dianggap tidak akan ada di Oscorp Industries karena yaitu tadi mereka akan menyembunyikan aib. Nah, ini adalah satu kebusukan dari Oscorp Industries seperti ini, bahwa perusahaan besar tuh pastilah ada berbagai macam masalah dan mereka tuh nggak mau meng-build up-nya tuh ke berbagai macam media, nggak mau karena ya ini mempertaruhkan nama perusahaan ya. Gua ngerti banget sih, cuman kalau ada karyawan seperti ini ya lu harus bawa lah ke rumah sakit gimana. Enggak lo, kita rekaman mayat pak. Waduh kasian banget tuh di si Max Dillon tuh. Itu langsung di kamar mayat dan gua melihat ya ketika dia powernya udah mulai diperlihatkan tuh, oh my god, CGI-nya bagus banget, CGI, musik dan juga oh my god, tensi dibangun si Max Dillon sebagai Electro tuh bagus banget. Apalagi gua suka battle dia tuh ada di New Times Square, oke? Di Times Square New York, disitu ketika dia tuh battle sama Spider-Man, gitu-gitu tuh bagus banget. Gue suka banget pak. Itu ada scene dimana sangat oh my god, the best scene banget ketika gue melihat si Electro sama Spider-Man di Times Square New York, di tengah-tengah kerumunan ramai itu loh. Dan gue suka banget sih si Electro ketika dia melihat bahwa si Spider-Man itu nggak ingat dia, dan si Spider-Man itu berusaha untuk mencari suasana bahwa lu kan nih orang yang gua tolong lu gitu. Jadi Electro itu
maunya Spider-Man tuh merasa dia tuh butuh dia. Nah, gitu. Jadi si Max Dillon itu berusaha untuk mengingat Spider-Man bahwa oh ini gua tuh rekan lu loh. Lu masa gak inget gua? Lu yang udah nolongin gua kemarin gitu loh. Jadi gua ngerti banget perasaan Electro tuh, dia tuh terlalu halu dan juga dia tuh terlalu ngarep. lu please lah, gua tahu lu menggemari seseorang tapi jangan sampai lu tuh kayak overreacting lah. Lu gitu kayak penggemar fanatik banget sih sampai lu gitu-gitu doang. Nah, sampai akhirnya kita melihat bahwa si Electro ini udah sakit hati karena Spider-Man udah melupakan dia, dan Spider-Man tuh kayak berbohong kepada dia lah bahwa si Max Dillon tuh orangnya tuh kayak pengen diperhatikan orang-orang lain. Jadi semua orang dia tuh pengen semua orang tuh memperhatikan dia karena sepanjang hidupnya si Max Dillon tuh gak pernah diperhatikan sama orang lain, bahkan oleh kedua orang tuanya sendiri. Itu bener-bener gue bisa merasakan banget si Max Dillon tuh keputusasaan itu bagaimana. Oh bagus banget, gue suka banget untuk pembentukan Elektronya. Sampai ketika si Elektro ini mati, ya si Elektro ketika itu build upnya bagus, ketika dia dibebaskan oleh si Harry dari penjara, terus dia tuh sampai ke final battle bagus sih, bagus. Dan alasan si Elektro karena dia tuh cuma benci sama Spider-Man, cuma gitu doang. Alasannya cuman sebenarnya itu simple kok alasannya. Jadi build upnya Elektro di sini bagus ya, cuman ada beberapa kekurangan ya. Yang pertama, Elektro ini ketika gua melihat dia tuh untuk CGI wajahnya ya, si wajahnya kan udah dipenuhi listrik yang bertombak-tombak itu ya, sama modelnya. Ini menurut gue tuh apa ya, kurang jelas. Oke, maaf gue ngomongin ya, kurang jelas ya. Gua tahu sih mereka build upnya Elektro ini sekujur tubuhnya ada listrik ya. Gua tahu banget karena mereka ingin membuild upnya sebagai villain yang benar-benar ngeri lah dari segi tampilan gitu ya, secara fisik ya. Tapi menurut gua yang gua lihat sini adalah ketika gua melihat di layar tuh kayak tubrukan. Jadi kontras dalam antara mata juga kulitnya sini ya, kayak apa ya, gak sinkron gitu. Sehingga gua melihat tuh kayak gak jelas si Elektro. Jadi gua harus ngomong untuk desainnya agak lumayan hancur sih, Jadi hanya sedikit desain untuk kostumnya sama itunya kurang pak, mohon maaf, kurang untuk Elektronya. Untuk desainernya ya, desain kita ngomong soal desainer nih. Kalau gua saran ya, Elektro mending dibangunnya kayak manusia biasa gini ya. Lu pakai kostum, pakai topeng nggak apa-apa, cuman lu listrik blar, udah itu Elektro. Itu yang gua baca di komik seperti itu, karena di komik itu si Elektro itu nggak sekujur tubuh itu listrik semua, enggak. Jadi itu kayak manusia biasa cuma berkekuatan listrik, udah gitu doang. Itu adalah Elektro yang gua baca di komik gitu ya. Tapi di sini tuh mereka build up-nya kayak gua nggak suka ngomong apa karena make-upnya terlalu tebal juga. Untuk CGI listrik yang berjalan di sekujur tubuhnya tuh kayak bertabrakan gitu. Jadi gua melihat tuh kayak kurang jelas gitu. Ada sebuah racun laba-laba yang bisa menyembuhkan berbagai macam hewan. Jadi Harry itu berusaha untuk mengambil racun tersebut dan menyuntikkan ke dirinya. Bukannya dia sembuh, malah dia tambah makin sakit. Nah, jadi Green Goblin situ ya. Jadi karena racun laba-laba tersebut ya dimasuk ke tubuhnya, dia jadi Green Goblin. Nah, mohon maaf nih. Ini adalah salah satu kehancuran Spider-Man sini karena gua nggak suka untuk outfitnya Green Goblin. Terlalu gimana ya? Untuk kostumnya sama make upnya Green Goblin sini kayak kurang ngeri, kurang. Kalau lo mau lebih akurat sama komik, lo mending pakai kostum doang, pakai kostum kulit yang gua udah pernah jelasin di video sebelumnya di Spider-Man yang pertama, Tobey Maguire dulu. Itu sebenarnya lu pakai kostum kulit sama Green Goblin udah gitu tuh, itu udah ngeri loh. Itu udah ngeri sama comical. Tapi di sini ya make upnya, mohon maaf, untuk make upnya Green Goblin jelek banget. Mohon maaf untuk make upnya. Gua nggak demen loh. Gua nggak demen sama Green Goblin sini, terlalu singkat ya. Makanya film ini tuh seharusnya punya potensi bagus, cuma mereka semuanya itu hancur semua. Makanya ya pantesan aja mereka dapat ratingnya rendah ya, karena gini, trailernya tuh promonya kebanyakan pak. Lu kalau film besar lu mending untuk list trailer tuh mending 1 atau 2 trailer lah, jangan sampai 3 sampai 4 tuh. 3-4 tuh udah mulai spoiler banget sih. Oh my god, apa sih. Makanya itu adalah kekurangan dari The Amazing Spider-Man tuh untuk Sony ya. Sony udah mulai nolop pada saat itu ya, nolop banget pak. Mereka tuh kayak apa ya, nggak sabar untuk memunculkan film ini, tapi mempromosikannya dengan cara merilis trailer 3 menit 4 menit. Gile. Udah itu ada 2 trailer lagi yang menurut mereka tuh nge-spoiler banget. Jadi pas gua nonton tuh nggak ada terkejut-kejutnya gua gitu. Itulah kesalahan dari The Amazing Spider-Man 2 itu. Sampai akhirnya ada momen Gwen mati. Nah, gua tahu nih, ketika Gwen mati tuh banyak banget dari kalian tuh nggak terima. Karena gini ya, si Mark Webb tuh pernah menjelaskan bahwa kematian Gwen itu akan menjadi momen sangat-sangat sad dan juga momen hancurnya si Peter. Karena di Spider-Man ketiga itu rencananya akan dibuat si Mary Jane. Nah,
kita udah tahu ya bahwa ada berbagai macam foto leak si Mary Jane di Amazing Spider-Man 2 ya. Yang baru-baru aja kan udah di-reveal sama si Mark Webb. Ya, kita udah lihat bahwa ada adegan yang dihapus. Si Mary Jane tuh aslinya akan muncul setelah kematian Gwen Stacy ya, di endingnya sebenarnya seperti itu. Tapi karena dirasa gak cocok, akhirnya dihapus lah seperti itu. Dan si Mary Jane ya, seharusnya dia itu akan muncul tapi di sini gagal ya. Gua nggak tahu apa yang pikiran Sony bagaimana, tapi yang jelas seharusnya Mary Jane tuh muncul aja di Spider-Man 2 hanya sebagai cameo doang, kan cuma muncul di sebagai perkenalan intro doang seperti, tapi ya nggak dimunculin ya. Tapi ya gua masih inget banget di grup-grup gua ya, itu mereka tuh nggak terima banget dengan kematian Gwen Stacy, karena di komik memang seperti itu. Gwen Stacy mati, si Spider-Man udah mulai galau, Peter Parker udah mulai galau kan, dan akhirnya dia tuh pacaran sama Mary Jane. Itu sesuai banget sama komik The Amazing Spider-Man yang versi lama banget di era tahun 70-an dulu. Makanya si Mark Webb itu udah mulai ada konsep yang benar bagus dan memunculkan Sinister Six ya untuk kedepannya. Dan ketika itu kita udah tahu bahwa ada adegan si Mr. Freeze ketika dia itu udah mau masuk ke Oscorp Industries kan, dia udah lihat bahwa ada kostumnya si Vulture, ada si tentakelnya si Doc Ock, juga ada kostumnya Rhino, dan juga berbagai macam villain-villain Spider-Man yang lainnya. Itu udah ada sebenarnya, cuman ya gitu sih, nggak kesampaian karena udah dibeli sama si Disney. Gua mengharapkan banget apa yang terjadi di Spider-Man No Way Home nanti itu, meskipun banyak villain, karena mereka kan udah mulai The Sinister Six kan ya, sama ada Spider-Man yang versi Tobey sama Andrew katanya akan muncul. Nah, yang bisa gua doain sini adalah filmnya jangan sampai jangan terlalu fokus ke satu villain doang. Semua villain itu semua harus dibahas karena mereka memunculkan The Sinister Six. Ini adalah project yang besar itu sama kayak Avengers Endgame. Nah, gue pengen tahu apakah mereka bisa membuild up itu, apakah seancur di Spider-Man 2 dulu karena kebanyakan villain atau gimana. Nah, gue pengen tahu build up-nya seperti apa. Gue pengen tahu nih, karena namanya MCU kan pasti bagus lah. Oh, belum tentu. Black Widow aja udah mulai anjlok. Bacakan di mana-mana Pak, seperti itu. Oke. Nah, itu aja mengenai video kali ini mengenai The Amazing Spider-Man 2 ya. Bagus, tapi ya kurang memorable aja gitu ya. Skor The Amazing Spider-Man 2 ini gue kasih nilai C lah. Mohon maaf banget gua kasih nilai C karena ya yang awalnya itu gua kira tuh mereka bisa bangkit, tapi itu cuma di awal doang. Awal sampai tengah bagus. Tengah sampai akhir astaga. Ya sayang banget makanya ya gitu sih. Tapi kalau gua bandingkan dengan Spider-Man Homecoming, Far From Home begini, wah gua masih menghargai The Amazing Spider-Man 2 sih. Masih ada bagus-bagusnya lah sedikit-sedikit, karena gua menilai dari segi cerita dramanya mereka tuh nggak alay, nggak sealay di Spider-Man Far From Home yang mereka pecintanya mereka tuh sealay-alay anak SMA ya, nggak gitu juga anjing. Gua kesel banget gua ngeliatnya sumpah. Oke, itu aja mengenai video kalian mengenai The Amazing Spider-Man 2. Kalau kalian ingin pendapat lain atau kalian ingin menambahkan lagi, menurut kalian versi kalian gimana reviewnya, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, thank you. Itu aja menurut video kalian mengenai video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video menindik tapi kalian semua. Dan jangan lupa untuk donasi di nyawa.co/SmartyAngelo, linknya di atas dan juga link di bawah ini. Dan kalian bisa klik aja dan gua tunggu bantuan dari kalian, karena kalau kalian mendukung channel ini lebih lanjut dan gua bisa membuat internet gua sendiri, nggak RTO lagi, dan gua bisa live streaming bareng kalian. Oke, thank you. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!